Oke, Kita mau bahas apa nih? kita sapa dulu ya teman-teman DGI. Ketemu lagi Halo. DGI Talks moderasi kali ini kembali kita ketemu lagi sama Mario Utama. Karena waktu itu kan kita janji melanjutkan obrolan kita nih teman-teman ya. Jadi sekarang udah datang lagi di kantor DGI. Thank you banget. Sama-sama. Dan Thank you. kali ini aku cerita dikit, ini kita disupport sama ini alumni Design Partnership Iya yang nih. kemarin 2021 ada Wulan dan teman-teman jadi dari alumni Design Partnership di branding ya candunya ya. Jadi Candu. ini kombucha yang sudah menjadi apa nih? Kalian bisa lihat deh di Instagramnya Candu ya. Benar, benar. Ini dark ulung, kalau yang itu apa tuh? Ini adalah Cold Van Java. Cola Van Java. Dan kita tadi udah nyobain, oke banget. It's really good. Teman-teman Jangan bisa- lupa nih, brandnya namanya Candu. Candu pakai Ya. pakai J, pakai Ini Candu. refreshing comfort tea ya, jadi ini tea base ya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka kopi atau yang lebih tea person gitu, ini kita rekomen dan rasanya nyegarin banget karena It's good. ada sodanya juga. Ada nih. sodanya Tapi carbonated. ini nggak ya kalau yang aku punya sih nggak manis ya, jadi jangan takut kalorinya kayaknya nggak gede ini sih ya. Ini juga sama nih, ini juga nggak manis gitu. Ini oke lah, pas ya. Iya. Maksudnya nggak sampai kayak fructose manis banget gitu, Congrats enggak. nih buat teman-teman dari Design Partnership, buat Yes, Wulan leadernya good job, juga, very thank great you. job. Dan kalau ini aku kebetulan juga disupport sama anak desain juga nih, graphic design yang buat clothing line di Bali sekarang, namanya oke. Sally, dia buat Enigma Textile. Nice, ya. nice, Jadi nice, nice. itu semua ya, istilahnya handmade gitu ya, dibuat dengan istilahnya ya satu persatu ya itu. Jadi nggak emang stoknya nggak banyak. Teman-teman bisa lihat di Enigma Textile. That's nice. Dan thanks juga buat Ruby Cup yang support juga nih. Oh, sama-sama dong, sama-sama. Support We DGI always for you. untuk peralatan dan juga untuk krunya di episode kita. Thank you banget. Oke, kita lanjut ngobrol ya. Yang kemarin kan Siap. kita udah dari kecil kuliah graphic design di US ya kan, terus udah gitu mulai kerja di beberapa agensi gitu kan, dari Iya. Blender di Amerika, terus udah gitu sempat ke Jakarta di Maki-Maki, After Hours, sampai kamu memutuskan untuk Menjalan sendiri ya. Ya. mungkin dilanjutkan ceritanya karena mau mau settle, mau Benar, membina benar. keluarga Iya sih. gitu kan. Ya itu sih salah satu Gimana? faktor sih membina keluarga Iya, ya. perjuangan awal-awalnya mungkin Benar. dan kenapa udah deh langsung aja dari istilahnya keluar gitu sebagai karyawan, terus udah deh kayaknya langsung mantap atau ada Enggak sih, sebenarnya pergulatan journey-nya batin dulu? enggak langsung saya lepas sih. Basically ketika pas di After Hours itu pun saya juga sebenarnya ada side job ya. Cuma memang saya tuh memang memegang prinsip ketika saya kerjakan sesuatu ya waktu kantor. Jadi di luar waktu kantor itu memang kita ada kerjaan gitu kan. Nah di belakang di Sabtu Minggu, especially banyak kan sih Sabtu Minggu atau enggak di jam-jam kantor yang malam ya. Karena kalau di siang hari pasti kerjaan itu banyak. Apalagi saya juga memimpin ada timnya yang kita juga yang kita juga banyak kerjaan juga di bagian kantor. Jadi nggak bakal deh kita bisa kerjain side job juga. Jadi kalau misalnya dari saya tuh di saat itu memang kita tuh ada satu temen itu memang saya bantu untuk di bagian majalah. Gitu. Memang kan di zaman dulu kan kayak, wih bikin majalah keren ya gitu kan ya. Majalah is something that is happening back then in 2000 late 2008 lah ya, 8, 9, 10. Sebelum 2010 ya. Bener, 2010. Nah, everybody's like publication, majalah. Itu lagi lumayan Lagi naik ya. banget ya kan. Basically dari saat itu memang pas banget nih temen ada yang pengen bikin seperti kayak majalah tuh buat leisure, travel magazine. Itu namanya Expat and Kabar and Expat. Nah, mereka tuh di Kemang. Oh, Kabar ya. Kabar and pernah dengar? Iya, Ya, tahu. Kabar and Expat. Nah, di saat itu memang saya ngedesain sendiri. Dan memang itu mengakan waktu banyak banget karena mendesain satu majalah itu cukup tebel ya. Dan juga writernya itu writer itu orang Irish. She's a lady Irish dan bosnya itu memang orang India gitu kan. Di saat itu memang kita ya sebenarnya kesimpulannya adalah partnership lah. Jadi istilahnya oke, I write
I do the photography and I help you to do the connections untuk cari iklannya, you design. Nah itu kita begitulah plannya ya. Nah dari situ Sabtu Minggu tuh saya kerjain tuh. Dan di saat itu memang saya belum menikah. Nah saya ingat banget tuh basically ya jujur aja kalau misalnya tentang pacaran itu saya ngutang banyak sama istri saya ya sekarang ya. Karena memang we don't have a lot of fun time sih. Jujur, in the 3 years of my building my career itu, ketika sebelum saya berani bisa independen, 3 tahun itu banyak boleh bilang tuh ya kita suffering lah ya. Bukan suffering sih, sebenarnya ya kita kejar tayang lah ya. Basically Sabtu Minggu tuh kerja, Sabtu Minggu kerja. Building something from zero ya. Bener, building something gitu kan. Jadi di awalnya payment juga nggak terlalu besar, payment itu di satu majalah saya baru dapat payment 6 juta, ya kan. Terus lama-lama tambah 12 juta. Nah di saat itu memang sampai desain 2 muka majalah, karena kan Kabaran Expert itu ada 2 muka nih. Wah tambah lama, wuset nih, tambah lama karena laris gitu kan ya, karena banyak expert yang baca, konten juta sama tebel, akhirnya ya dinaikin sampai 24 juta. Dan di saat itu saya bilang, wah kalau kayak gini tuh either gue sukses atau badan gue mati nih. Ya kan, karena I'm doing everything by myself. Gitu kan, dan bayangin loh. Belum ada tim benar-benar. Belum ada tim, basically by myself gitu. Basically itu majalah sekitar 200 halaman, 300 halaman. I design it by myself weekend, ya kan? Basically that's all. Terbitnya apa, monthly atau? Monthly. Oh, monthly. Monthly. Tapi biarpun monthly, ini partner-partner juga mereka submit konten itu kayak last minute banget lagi. What gitu kan, maksudnya why you give it now? Apakah kadang kontennya, oh Mario kita nggak jadi yang ini, kita ganti yang ini, orang itu nggak jadi bayar, ya kan? Kontributornya nggak jadi, kontennya nggak ada. Belum iklan kalau mesti masuk last minute. Iklan last minute, kan? So basically ya itu jadi PR sih, jadi PR. But it's working, it's running. Nah, on top of that, ya di saat itu sih, jujur ya, gue tuh pikiran gue tuh masih small minded banget ya. Wah, kapan nih kita dapat project yang gede nih? Ya kan dapat gitu. Dulu project tuh masih kayak 5 juta, bikin logo 10 juta, ya kan masih small scale banget. Jujur ya, ini gue sih nggak malu lah ngomongnya gitu. Small scale banget, basically. Start from very bottom gitu kan. Kadang-kadang nggak lama itu ada partner. Nah, mungkin namanya saya nggak enak lah ya kalau saya singgung ya. Ada partner di saat itu, ada partner dan ada teman juga partner yang dari Amerika dan udah balik ke sini kan. Kita bertiga awalnya. Nah, kantornya itu di Senayan. Wih keren ya gitu. Di apartemen kan. So basically di sana kita coba nih, oh kapan nih kita dapetin project yang ya 30 juta deh kan gitu. Lama-lama dapat. Jadi project awal itu yang kita dapat adalah Heavenly Blush. Yang yogurt Heavenly Blush. Nah itu kan zaman itu kan yogurtnya lah sangat gila-gila banget tuh. Sour Sally lah, ada Heavenly Blush, ada apa Pink Berry lah. Sorry bukan Pink Berry, apa sih? Mango, apa pokoknya banyak ya. Tutti Frutti. Nah kita handle Heavenly Blush. Dan di saat itu memang ownernya itu percaya itu desain, ya kan? Ownernya punya Nutrifood. Yang percaya itu desain. Dan lama-lama ya kita pengen jiwa muda yang ngomong tentang branding ya. Tapi nggak kena sama dia. Dia malah hari ini dia sempat ngomong saya, Mario, if you done something successful in branding, you come back to me, let me know which one. Sampai sekarang gue belum ngomong sama dia. Tapi itu project cukup lama panjangnya karena memang brandnya itu ketelan sama zaman ya. Di saat itu kan Jeko aja bikin yogurt juga ya, semuanya masuk ke produk itu ya. Iya, pokoknya everything to do with the yogurt drink, yogurt. Nah di saat itu jaya banget, kita bikin store-nya di Plaza Indonesia. Itu ada, pokoknya di mana-mana deh. Ya, banyak. Cukup ada, kalau salah itu kali ada di saat itu ya ada 5 yang kita handlein. Nah setelah itu mereka kayak udah ada internal designer dan kita juga mulai sibuk dan kita mulai ke beberapa project yang lain. Nah di saat itu it's like that's our first, not first million, enggak lah ya. First 20 million ya kan. First 30 million gitu kan. Dia wow, ini bagi-bagi seorang 10 juta ya kan. Di saat itu kan cukup lah, maksudnya is better. Nah aja majalah juga. So di saat itu kan majalah kan 24 juta seperti kan. So pretty much I have more than enough gitu kan. Nah di saat itu memang belum ada kepikiran untuk office dan segala macam gitu kan. Memang setiap kali gue pergi ke kantor itu selalu tuh ngelihat Mall of Indonesia. Di hati gue, gila ya kapan gue punya apartemen gue sendiri ya, kapan ya kan. Tapi memang itu dia, ya tekunin aja. Satu hari ada teman ke teman, ini ada apartemen mau disewa ini 1 tahun 15 juta. Wih murah banget ya kan. Akhirnya ya kita sewa. Dan gue tuh basically orang Nora ya, ketika kita punya uang, bukannya beli ranjang, gue beli karpet sama TV sama PlayStation. Dan gue rela untuk tidur pakai kardus boxnya, nggak ada hoarding.
Jadi gue taruh kardus TV, gue taruh buat tutupin jendela. Gede gue tidur di karpet. Anak bocah lah ya, bocah zaman dulu kan bocah kan, namanya kan pengen banget beli PlayStation kan. Beli PlayStation pokoknya rela nggak tidurannya tidur di karpet, gue main PlayStation pakai berapa selimut sama bantal doang. Nah that's what that was me. Misalkan it's like Tapi dari udah nikah belum? belum. Nah setelah nikah belum itu kan basically kan istri kan bilang kalau gue nikah sama lu nggak ada punya rumah gimana? Ya itu gue start apartemen sewa itu pun juga everything on hand. I don't have anything honestly. Gue tahu orang tua gue ada, cuman kan in that moment memang I don't want to rely. Gue nggak mau depend sama orang tua punya uang dan segala macam. Ya gue hidup jalan sendiri lah. Gitu loh, nggak dikasih ya kebanyakan nggak dikasih sih. So jalan sendiri aja gitu kan. So I never ngeluh misalnya gini, I never jalanin aja ya hidup. Lu ngeluh, lu susah juga nggak ada yang peduli. Kalau di prinsip kayak kita lahir sendiri ya pulang ke ala bapak juga sendiri. Ya nggak bawa apa-apa kan? Ya kan kita nggak bawa baju ya paling cuma itu aja ya. Basically I thought ya jalanin aja gitu kan. Dari situ tuh adalah rezeki tetap aja jalan. Temen ada bilang, Mar, gue ada pabrik sepatu nih, uncle gue sepatu Hush Puppy, mau di branding bikin satu line baru. Nah itu project awal-awal tuh. Pernah dengar brand namanya Bokoroko? Sepatu juga ya? Sepatu. Nah kalau you ke Seibu atau ke itu, memang bukan brand yang kayak Versace belum ya kan. Ada, sekarang masih ada tuh, pasti masih ada, still lasting tuh. Gitu. Itu memang brand dari Italia, ya kan. Memang mereka register ke Italia, punya tim Italia, but somehow there's something going on in the back, which is akhirnya it's not running that well, tapi tetap ada produknya sekarang seperti itu. Tapi semestinya lebih fenomenal dari sekarang sih. So itu dapat nih, klien juga dapat klien. So slowly itu bleeding up, dan kita mulai punya uang, udah sama partner. Wah kalau kayak gini terus kerja di rumah repot ya, karena mereka datang pakai sepatu kotor, habis makan semua berantakan aja kan. Lama-lama kan gue jadi kayak kuli juga nih, nyuci piring di rumah, nyuci piring orang gitu kan. Lama-lama kita sewa apartemen lagi di bawah. Jadi percis atas bawah tuh, atas gue tinggal, bawah office. Tapi mesti naik lift, mesti keluar dulu dari ke bawah. Nah di situ mulai ada kita satu karyawan, 2 karyawan. Mulai ada tim bisa. Iya. Gitu. Dan memang kita nekat sih, gitu nekat. Itu ada juga tempat di Sunter mau disewa. Kita lihat, oke, 1 tahunnya naik nih 40 juta, ya kan. Sewa, taruh beli itu masih inget banget. Ruko. Nah itu masih inget banget tuh. Maksudnya gue masih karena kita nggak cukup ya pas-pasan ya, maksudnya ada sih cuma kita nggak rela aja ya. Jadi ngecat tembok sendiri, beneran. Lagi ada project loh. Sambil lihat komputer ada kita masih ngecat tembok. Nggak tahu itu zaman dulu masih ya nggak banyak yang nggak tahu ya. Itu masih ada beberapa karyawan juga ikutin angkat bangku. Jadi very solidaritas banget di saat itu. Nah di saat itu kita ada kurang lebih 5 orang. Terus nambah Naruko itu kita sempat punya ada programming team. Ya ini coba pasang lah ya. Nah situ karena Sukonya yang punya temennya mertua saya, ada temennya dan dia bilang, Rukonya mau dipakai nih tahun depan, kalian mungkin mesti cari-cari dulu nih karena kita mau jual, ada kebutuhan dana. Di saat itu memang masih ada waktu, dan gue juga nekat lagi, gue jalan-jalan ke Moi, muter ada sama orang ini, lihat satu ruko pas dibuka, blok, wah ini this is it nih, this is where I want to be, kan? How much per year? 150. Gue tahu kantong gue nggak ada. I know I don't have that. Ya kan? Partner gue juga bilang, bagus sih yo, bagus sih. Pas pulang, gue nggak tahu kena apa, nekat aja. Gue bilang, oke, aku transfer DP-nya. Pas di mobil, partner gue ngeliatin gue. Lu bener yo? Kita nggak ada uang lo yo. Lu bener yo? Gue jujur gue tabungan juga nggak ada yo. Gitu. Ya, tapi di hati gue nekat aja. Dan itu mesti 2 tahun lagi, jadi 300 juta. Di saat itu kita di depan. Misalkan kalau di Indonesia kan selalu di depan. Gue nekat aja, pas di pulang gue ceritain ke bini gue teriak, what? Lo gila, ya kan? Gue bilang gini, never mind, coba gue negotiate, ya kan? How much do we have now? Ya kita ajar-ajar dengan project ini gini, masuk ke kita 100 juta. Ya 100 juta kan kita juga mesti gajian, makan, dan macam. Gue bilang, gajian makan gue masih ada tabungan pribadi, partner gue juga masih ada. Nekat. Jadi kan masih ada sisa 200 kan. Dia bilang, yaudah cari project, kerja. That's all we do. Cari project, telepon teman, hangi, kenalan, dapat project. Dan lama-lama project dari kayak kemarin cuma 5 juta logo, 10 juta logo. Sampai ke ya simple branding, ke 20 juta, ke 30 juta, 50 juta. Akhirnya gue ketemu temen gue.
ini mungkin nggak tahu enak nggak ya ngomong namanya, boleh nggak sih namanya? Nggak apa-apa sih kalau Gue kita. ketemu temen gue, basically ini good news ya, gue ketemu temen gue, Stefani, itu di GI lagi jalan-jalan, ya. Hey Mario, lu udah balik ya? Gue ngomong-ngomong, gue tuh mau bikin ini, toko bunga segala macem. Nah, akhirnya, ya pokoknya long story short, dapat gue projectnya, karena itu, dan karena project itu bagus, dikenalin ke sepupunya, ternyata sepupunya gue juga kenal, gitu kan. Nah ketika kenalin sepupunya, ternyata sepupunya namanya Maiko. Maiko bilang, Mario, can I meet you? Can you come to my office? Datanglah gue ke Mid Plaza, naik ke lantai 25. Ternyata bokap itu yang punya Mid Plaza dong. Ya kan? I didn't know about that, right? Akhirnya gue dapet, ya ngobrol-ngobrol, dapat projectnya, dapat nama projectnya di Lonix. Terus habis itu, ya cukup thankful banget sih gue. Because of Maiko ini kita jadi terjaga ya, project-project juga at least ada banyak banget karena his dad owns a lot of things, Bisnet, Chunggoku, dia punya istri, her mom punya 19 restoran, seperti kayak Kado, wah gue juga hampir nggak gitu semua restorannya. So yeah, his dad owns a lot, kayak Ayana Bali, so Ayana kita bantu untuk brandingnya. Bener, jadi becomes like, karena mereka istri, mamanya kan orang Jepang, jadi Japanese tuh if they like you, they will stick with you for everything, for a lot of things. Dan saat itu pretty much ya our financial stable karena because you know we do, that's why do good, jalani terus, orang lihat bagus, Mario I want to do this too, do good, jalani terus, I want to do this too. Jadi selalu kayak ada kesinambungannya. Orang satisfy juga pasti akan bisa repeat atau akan recommend you ke another ini juga. Bener, itu kan dia kasih lihat ke direkturnya punya temen, ini siapa yang bikin nih, keren banget, teleponin. Datanglah, cucuk ya kan, Mario dan partnernya datang ke sana, dan that's how we roll. You know, dan dari Ayana itu is one of the key project ya. Sejak Ayana itu, kan Ayana booming banget ya, gitu kan, booming banget, kayak semua orang pasti tahu ya Ayana. Jadi booming banget, rock barnya booming banget. Dan everybody's like, siapa sih brandingnya, siapa sih yang desain Ayana, siapa yang sini. So yeah, that's where we come in, gitu kan. That's where we come in untuk ya become jadi ya mulai terkenal nih. Oh kalian yang bikin Ayana ya, oh bagus ya. Kita punya hotel ini, punya hotel itu. Dari situ spesialis ke jadi spesialis, hotel, bener. Dari saat itu juga sebenarnya di saat kita juga banyak properti, cuma properti itu up and down ya. Jadi ketika kita mulai 2010 naik bagus, 2012 ekonomi Merrill Lynch dan Lehman Brothers anjlok lagi. Habis itu mohon maaf ya Pak Ahok naik, proyek-proyek saya stop. Big 2 stop, banyak kayak proyek yang stop juga kan. Karena kan memang pembangunan ada terlarang So basically ya itu menjadi ya kenanya ke kita, gitu kan, karena kan kita kan dibagi developmentnya, banyak yang depending, banyak yang gagal, banyak izin yang nggak jadi, so basically kebanyakan owner ini jadi switch. Oke, kalau nggak jadi properti kita jadi hotel deh, jadi kan basically jadi mereka switch untuk bisnisnya di perhotelan, jadi hal-hal jadi lebih ke ini ya, ke wisatanya. Nah dari situ kita mulai banyak banget perhotelan dari situ sih, maupun kita misalkan rata-rata di Jakarta aja. Rata-rata di White Hasim malah. Sambil minum aja. Oh iya, thank you. Ini makanya kecanduan ini. Kecanduan banget ya. Ngomong kan dari tadi Mario terus yang ceritakan. Banyak kan di Jakarta atau kayaknya udah ke berbagai cukup banyak sih, di luar negeri ada. So sekarang ini thank God banget kita di tahun kemarin kita beberapa project Marriott. Ya cukup bangga. Jadi more than 10 years kali ya udah megang dari hotel yang pertama. Iya, cukup banyak sih. Kita hotel kayak ada kayak 200-an lebih ya. Secara ada yang dari kosong, ada yang kita lanjutin. Contoh kayak misalnya di White Hasim nih. Di White Hasim itu ada Akmani Hotel. Oh iya tahu. Auria Hotel, Ashley di situ ada 1 2 3. Simple Hotel, Arian Hotel. Itu redesign identity. Iya, basically hampir banyak banget sih. Banyak banget di White Hasim. Banyak banget ya. Banyak banget di White Hasim. Apalagi ya, ada pokoknya banyak deh, kemarin saya hitungin saya ada 12 ya, karena since kita lagi bikin portfolio, dan ada berapa lagi bangun juga belum jalan nih. Art Hotel, Max One, ya Art Hotel. Datang openingnya pas itu Dartbots kan yang iya, yang Dartbots. Nah sebenarnya itu kan proyek keduanya, pertamanya kan yang di Surabaya.
sama area gitu seperti itu. Jadi Art Hotel juga salah satunya. Tapi apa yang fun atau yang paling seru, paling asik dari manage branding hotel gitu? Hotel itu berbeda nih. Hotel itu kita nggak cuma hanya jadi gini, apalagi kita juga sebenarnya kayak vendornya Marriott ya. Kita tuh ke-8 ter-7 Marriott appointed dari Marriott International. Jadi kalau Marriott itu sebenarnya mereka itu ketika mereka mulai sebuah project itu ada namanya brand narrative. Nah, kita tuh mesti menjadi ujung tombaknya sebagai brand narrative. Karena timnya dari Marriott kan biasanya di bawah ada arsitek, urban planning, ada ada namanya environmental, ada bagian DDOD-nya dan segala macam ya. Basically, mereka tuh timnya besar banget sehingga brand narrative ini akan menjadi satu benang merahnya. Sebenarnya hotel ini jiwanya tuh di mana? Jadi itu harus start duluan ya sebelum bikin arsitektur dan sebagainya. Benar, biarpun kemarin ada beberapa hotel yang arsitek itu sudah di-hire, apa interior di-hire, ketika pas branding ini masuk, karena mereka kan bisa require-nya brand narrative-nya. Ya semuanya akan di-hold dulu, brand narrative masuk dulu, dan brand narrative ini akan membuat sebuah, basically jadi sebuah blueprint-nya ya. Sehingga hotel itu ada apa aja, activity ada apa aja, personality seperti apa, lalu dia punya karakternya seperti apa. Sebagai brand narrative consultant-nya ini yang menciptakan lah ya atau merancang ininya semua. Iya, dan di sini jadi banyak banget sehingga sekarang saya kayak partner saya juga yang di Singapura, Philip. Nah itu juga dia orang perhotelan. Jadi karena memang kita cukup lama di bagian hotel ini, biarpun saya nggak sekolah hotel, jadi mulai belajar. Biarpun saya nggak bilang saya the best untuk di bagian ngerti tentang hotel. Itu industri yang harus kita ini ya. Iya, bener. Jadi istilahnya jadi bisa ngerti, oh cara jalan seperti ini. Manajemen, manning tuh tergantung dengan desain kita. Karena bagaimana konsepnya kita, itu akan mempengaruhi manningnya juga, operationnya juga. Kalau misalnya konsep kita adalah simple, konsep kita adalah sebenarnya lebih ke istilahnya kita ke Mavericks Traveler, yang namanya anak muda sukanya ngumpul, casual, punya communal area, berarti manningnya mengkurang dong. Kita nggak perlu ada F&B yang high end atau F&B yang specialty. Nah itu akan juga, konsep itu akan pengaruhi bisnis. Seperti itu loh. Jadi kalau konseptor itu buta dengan bisnisnya, ya kita maunya idealis, kesiannya operationnya nanti. Bagaimana menjalankan? Karena itu flow-nya mesti ada. Gitu loh. Flow-nya dari sebuah hotel itu mesti berjalan. Kalau misalnya flow-nya itu tidak berjalan, basically ya is just not work. Gitu loh. Manning-nya susah. Manning itu adalah manpower ya, untuk berapa orang yang akan perlu. Itu susah. Konsep dari kamarnya seperti apa, kebiasaan orang yang misalkan sekarang kita kan targetnya adalah wisata dari China atau wisata dari Rusia atau wisata dari lokal Australia dan beberapa negara yang lain-lain nih, Eropa apa Timur. Nah itu kebiasaan mereka berbeda-beda. Ada yang suka bathtub, ada yang suka shower, ada yang ranjangnya mesti madep ke jendela, ada yang nggak suka. Perhatikan ya. Jadi kalau di kita tuh banyak tuh data driven banget. Jadi sebelum kita jalankan, kita tuh data driven. Kita tuh pelajarin banget dan kita tuh ada namanya survei kemana, kita lihat Agoda, komen-komennya apa dari hotel-hotel. Belajarin behaviornya. Gitu ya. Itu berarti ada tim sendiri in-house di. Ada, itu semuanya mesti in-house gitu. Ya? Karena itu core, kalau dari kita tuh core itu yang paling kuat. Karena core itu sudah ada, desain itu udah gampang. Basically udah arahan desain itu udah istilahnya udah kayak udah kelihatan. Ya kan namanya kalau kamu udah kasih tahu ini barang buat wanita seumur sekian, dia sukanya segini, ya kan langsung di benih otak kita secara desain udah langsung oke, tipografinya ini, warnanya ini, let's say secara image-nya mesti seperti apa. Itu udah ke narrow down banget. Gitu tuh. Udah kelihatan. Jadi kayak ini nggak sih, kan mungkin ada orang yang bilang oh enak dong kayak udah ada template lah istilahnya, jadi you can apply to. No, it's not a template. No hotel is a template. There's no second art hotel. Benar-benar. Trust me. Ada nggak yang kayak second art hotel? Nggak ada. Ada yang merupai tapi nggak sama. Gitu loh. There's no second restoran seperti kayak yang lain, nggak ada. Basically, it's not template loh. Template gini, template adalah di mana ciptaan orang yang kita pakai, yang kita tambahkan nilai. Nah itu kayak Mas Eka yang ngomong ya, sama kan. Tapi kalau kita adalah mengambil value-value yang kita ada, kita create a new value. Jadi create a new experience. Yang sebenarnya menawarkan sesuatu yang berbeda. Ya kalau hotel kan basically kamarnya sama, ya kan masuk, taruh barang di kiri, WC di kanan, ranjang, TV, balcony. Nah kita justru rombak nih, itu hal-hal yang bisa kita rombak, seperti kan. Jadi sebenarnya ambil barang yang sama mungkin menjadikan sesuatu yang luar biasa. Art hotel, ya kamarnya cuma semen dan cat,
Tapi yang bikin mereka istimewa adalah setiap kamar berbeda-beda. Gitu loh. Apalagi kayak Kartal yang kita kerjakan untuk yang Daniel punya. Oh ya itu gimana? Yang Seru di tuh Bandung. ceritanya. Seru. Tiap kamar ada di Berbeda-beda malah kita main tematiknya ya? different artisnya nggak semuanya mesti seniman, bisa aja coffee, bisa aja writer, bisa aja photographer, oke. bisa aja Jadi nggak harus illustrator or designer or artis ya. atau nggak IPs ya, menjadi IPs dengan intellectual properties kan, bisa aja berbeda-beda gitu loh. Seperti itu loh. Tapi itu juga tergantung dari ownernya kali ya. Maksudnya kan gimana mereka mereka memberi keleluasaan, memberi kebebasan. Bener. Memang kalau dari awal itu memang owner itu sangat penting banget untuk bisa menerima ya. Tapi di benih owner itu adalah banyak, tapi tergantung owner ya. Saya nggak bilang semua owner itu sama. Ada beberapa owner itu adalah oke, give me something awesome that I can make money. Oh, oke. Goal mereka money. Goal mereka adalah NGO-nya berapa. Jadi bukan cuma keren, unik, tapi gimana itu akhirnya mendatang Bener, secara bisnis itu profitable buat gue. Bener. Ya kan kalau kita sesuatu yang bagus nggak profitable, nggak sustain ya, for what? Ya kan kita invest hotel, lu bisa invest 60M, 100M, 3 tahun tutup. So harus bisa ngeyakinin juga bahwa dengan Mesti bisa konsep ngeyakinin, that's why. Designer nggak cuma jago, ini, mesti desain. ilmu yang lainnya Banyak. menunjang juga. We need to know how to sell, we need to know how to convey apa yang kita jual. Karena gambar kamu nggak bisa bicara sendiri. Gitu loh. Seperti itu sih. Oke, dari cerita-cerita tentang hotel ada yang yang berkesan atau ya yang bisa di-share gitu, project yang mana nih yang Project yang berkesan sebenarnya setiap project yang baru pasti berkesan ya. Actually like the next one will be the more exciting, the next one will be more exciting. Sebenarnya kalau secara blueprint apa yang kita sebenarnya kerjain sih sebenarnya semuanya belum ada yang kita nggak suka ya. Basically ya namanya seberapa jelek kerjaan kita sendiri gitu. So everything we love it. Cuma yang kita sebenarnya lagi put hati banget sih sekarang sebenarnya ada project yang di Bali sekarang, which is yang ini di Bedugul. So basically ini juga project Marriott. So gua nggak boleh kasih namanya terlalu banyak ya karena belum jalan. So basically ini adalah the first international hotel di daerah situ. So it's gonna be soalnya jarang ya Bedugul ya, walaupun itu kan belum punya ada ya. ambience yang berbeda juga Bener, kan, which is danau, seru dan dingin loh. Ya, Nah beda kayak Bali yang kita punya perspektif bukan yang kita tahu. Pantai kan. Bener. Dan satu lagi yang kita lagi jalanin bisnis yang di Singapura, itu juga sama, Marriott juga. Dan ini cukup ada beberapa tim di negara lain, jadi selain di Indonesia kalian ada siapa? Kita ada, basically kantor kita secara desain tim itu gue tetap masih bangga kayak karya anak bangsa ya, di Indonesia, kan? Kita ada tim di Singapura juga sama di Malaysia. Tapi kalau di Malaysia itu lebih representatif, di Singapura tuh ada tim sama palingan bagian strategic only sih. Dan mainly my partner Tapi is desain production lebih di Indonesia Jakarta. gitu dia. That's why ini memang kita arahnya lebih ke sandwich ya. Karena memang bukan problem sih. Sebenarnya kalau gue bilang gue lebih suka ngomongin opportunitas. Opportunitas di Indonesia ya dengan apa yang disinggung dengan Jokowi, itu gue percaya banget. Memang kita tuh bangsa yang kreatif dan selalu kreativitas kita ya tidak akan akhir lah ya. Cuma problemnya tuh ya sebenarnya bahasanya aja sih. Karena memang kadang-kadang kita nggak bisa bahasa Inggris. Ketika ketemu klien di Singapura atau di Malaysia atau di luar negeri, kita udah JPR duluan. Tim gue seberapa bagus desain ketemu orang bule, kenapa sih lu kayak langsung beda gitu kan, like why? Dia makan potato ya kita makan nasi ya sama-sama perlu makan. Kalau dia bisa melayang, gue sembah, gitu kan? Ya as long as he's a human being, ya kan? We all same. Kenapa kita mesti turunin derajat kita ketika kita lihat bangsa lain atau orang lain atau misalkan yang tidak sama dengan kita ya, gitu kan? I think itulah sometimes mindset itu yang kelemahan dari kita. Yang harus di-encourage ya. Yang di-encourage. Mesti lebih pede gitu loh. Tim sekarang ada around tim total ada, I think around total ya, total about 40 sih. 40 ya, 40. Jadi ya, itu including my partner sebenarnya about 40 sih sekarang sih. So dari kita sih sebenarnya ya semua proyek sih kita banggain lah, karena kita nggak cuma hanya di hotel juga sih ya. Masalah juga masuk ke kafe, restoran. Kafe, restoran, even kayak Pergadaian. Dia juga mulai mendevelop bisnis yang lain selain kita lagi juga sebenarnya kita ya ada sih di luar itu kita ada bisnis sendiri lah, misalnya bisnis di luar dari Bukit itu ada restoran, ada beberapa sebia pun ada beberapa juga kita lagi coba untuk merangkul tim-tim yang internal, semoga mereka juga bisa
ya ada bisnis juga bareng dengan kita lah, seperti itu. Oke. Nah sekarang mungkin aku mau nanya lebih ke how you manage the team ya, maksudnya dengan sekarang kan ini lumayan besar sih kalau menurut aku dengan tim yang seperti ini gitu kan. Terus apakah majority kan mungkin muda ya, milenial atau mungkin di bawahnya lagi? Sebenarnya kalau secara manajemen kita sama aja sih dari dulu sampai sekarang, metodenya sama. Cuma memang kita tuh tambah lama tambah berbentuk secara divisi-divisi ya. Karena kan kalau misalnya kayak kelas lah ya. Karena kan tim kita ada namanya, zaman dulu kan kita cuma desain. Ya udah. Kan habis itu ada desain sama social media. Nah, beda nih ya kan, kliennya juga beda, mungkin cara manajemen juga beda. Terpisahlah si social media, tim Jadi desain. ada yang spesialis social media? Ada, karena kita memang ada khusus tim social media. Konten benar. Karena ada juga, ini saya pinjam juga nih kamera-kameranya tim mereka sebenarnya. Basically tim mereka konten, kalau mereka bawa ya kadang-kadang bawa lampu gini-gini untuk bikin konten sehingga bisa sampai mobile ke ya. digital marketingnya segala juga? Sampai digital marketing, secara apa namanya KOL dan mau nggak mau ya kayaknya harus mesti ya, karena nggak cuma hanya mesti di desain. So dari situ kita ada tim khusus juga, kita juga ada tim IT juga khusus buat digitalnya ya, website, aplikasi, UI UX. Nah itu juga terbentuk di situ. Jadi ada tim programmingnya juga dan ya UI UX designer, dan kita juga ada tim desain. Nah tim desain ini lebih ke fulfillment sih. Jadi fulfillment ini adalah di mana mereka tuh di-equip ya lo bisa desain, apakah ada juga yang bisa 3D, apakah dia juga bisa bagian yang jago di Illustrator, ada yang jago di bagian motion, ada yang jago apa. Nah itu adalah lebih ke fulfillment team. Nah di atasnya situ juga ada namanya tim bagian yang ini lebih ke Pacific ya. Itu adalah bagiannya mungkin seniornya sama ke art directornya. Nah ini adalah lebih ke either ke design only, contoh project lebih kayak bikin brosur lah, company profile lah, investor deck lah, ya marketing lah. Nah ya kayak gitu-gitu. Nah di situ. Dan setiap tim itu ada kayak apa, account atau project manajernya? Ada. Untuk project manager kita sebenarnya lebih terkupas dengan dua doang sih. Basically sosmed karena sosmed udah occupied banget ya. Yang bagian branding. Jadi kita ada tim branding itu tergantung project ya. Kalau misalnya projectnya ini perlu strategik, ya kita masukin jalur strategik dulu. Once strategik dulu ada, baru kita turunkan apakah either kita punya sebuah initial preliminary design dulu ya, sehingga tim bawah tuh bisa ngikutin, oke, gerakannya kayak gini, seperti itu loh. Kadang-kadang soalnya kalau nggak ada preliminary-nya, kita lempar ke anak yang baru lulus, mereka besok 2 hari 3 hari resign, gitu loh, karena struggling, mereka perlu ada ilhamnya, perlu ada lampu ya, supaya gimana gitu loh. Tapi sebenarnya gimana, maksudnya dengan anak-anak muda sekarang, apa benar turnover tinggi, maksudnya mereka ini, atau sebenarnya nggak juga sih gitu maksudnya? Yes and no. Sebenarnya tergantung dengan ya saya nggak bilang semua orang, saya nggak bisa pukul rata. Karena ada juga ternyata milenial yang bagus, ada juga yang benar yang sempat di kita nih, saya sangat surprise, ya dia sebenarnya bukan benar-benar major di graphic design, dia di motion graphic, dia masuk ke kita belajar. Wow, di 3 bulan bagus banget, lebih bagus dari beberapa orang yang sebenarnya senior kita, gitu lah. So it depends on the human being sih. So basically it depends on the quality of the person. So aku nggak bisa bilang setiap milenial seperti ini. Dan karena ada beberapa yang provenly I'm wrong. Misalkan provenly mereka bagus, bisa kok, gitu kan, nggak selalu yang walaupun mungkin mayority atau beberapa sering dengar kan ya agak skeptis dengan kalau anak sekarang mah gitu kan, maksudnya cepet give up atau ya ternyata enggak juga kan, maksudnya tergantung sih, aku nggak bilang semuanya deh, soalnya ya, misalkan kita nggak bisa bilang semua orang usia jahat ya. Well, like that's very stereotyping banget. No, it's not, right? Tapi gini, tapi cenderungnya memang lately sejak tahun 2016 ke atas ya. Memang the way of how the younger generation ini itu more into yang saya lihat adalah mereka tuh maunya shortcut, dengan soalnya yang nggak mau terlalu ribet, yang maunya tuh provided, yang maunya tuh lebih kayak misalkan ya saya mau kerja nih, siapin dong semuanya, saya tinggal kerja, like well it's not really that way. Maksudnya, like I didn't get, bukan artinya aku balas temen namanya, gue kan dulu nggak begitu, ya bukan begitu juga maksudnya. Tapi the way of, maksudnya you like what you do, tapi yang lainnya juga kamu mesti pelajarin loh. Kamu suka desain,
Ya bukan arti kamu nggak ngerti musik bisa FA Iya. gitu loh. Kamu suka desain. Kamu bukan arti kamu nggak mau tahu semua tentang strategi, gitu kan? So you like to do something that you like to do is fine. Tapi begini ya tadi saya singgung lagi, kalau kamu nggak punya apa-apa, yang aku bayar adalah waktu. Mohon maaf nih, ya seperti kayak ya penjaga satpam. Ya lu nggak punya skill ya gue bayar lu waktu, lu berdiri di sana. Right. Yeah. Tapi the second nih, sorry nih agak kasar ya ngomongnya. Sorry, bukan intinya ke sana ya, bukan nothing to do ya Pak, maaf kalau Pak Sapam. Okay. Tapi kedua, ya itulah skill. Ya skill itu kan the more you have, ya the more kamu punya horizon itu terbuka kan. Ya kan? Ketika kamu bisa pakai software, ya bukan cuma software doang loh, ya kan? Bukan desain, aku bisa pakai InDesign, aku desainer. Tapi mindsetnya nggak ada gitu loh. So, kan? Knowledge-nya nggak ada. Misalkan pemahaman knowledge itu penting banget. Jadi kayak until up to now, every Friday now and then ya, ketika saya ada waktu, selalu di tim kita tuh punya training. Training tentang sejarah, training tentang apapun ya, gitu kan, apapun. Ada weekly kayak ada. gitu. Oh, oke. Jadi kita training ulang, karena yang kita discover adalah ternyata tuh ya karena kita dapetin murid itu dari beda-beda institusi. Ya belum tentu mereka terfulfill semua. Ada yang oh ya Pak, saya pernah belajar ini di sini. Ada yang berapa yang apa itu? Indigo apa ya Pak ya? Indigo warna ya? Like percetakan lah. You know, it's a printer. Oh printer gimana? Percetakan tuh yang gede-gede ya. Mereka kamu kemana aja ya? Gitu loh. Like what you haven't Karena seen. beragam sekali kan. Iya, ya. They haven't seen all these things. Maksudnya yang maksudnya ya maksudnya I cannot blame it 100% to them. Iya. Tapi what we try to do is re-educate them. Memang membuang waktu banget. Gimana Memang itu motivasi mereka juga untuk terus belajar kan, berarti keep up gitu kan. Sebenarnya kalau motivasi mereka mau belajar apa enggak, kebanyakan semuanya mau. Oh, oke. Ya, kebanyakan semangat. Ya, I like it gitu. Mereka semangatnya ada. Cuma semangat itu juga mesti dibentuk dengan tahap adalah level gitu loh. Kayak intikan kayak misalnya kamu mau main game. Apa lucunya sih kalau kita tiba-tiba kita udah dapat 100 bunuh semua musuh dengan gampangnya. Justru kan struggling prosesnya kan dari kamu level 1, kedua, ketiga dapat item, unlock item, wah semangat lagi, kamu terus lagi. Itu yang bikin game itu seru. Tapi kalau kamu tinggal level 5 aja kamu stop dan kamu rasa I fed up. Gue bikin nasi ayam aja deh atau jual apalah whatever ya. Ya in the end every time when you have a problem you will do the same thing. Cenderungnya ya quit, cenderungnya ya give up gitu loh. Seperti itu kan. It's just that way. Gitu kan. Nah, saya suka bilang sama tim. Coba aku tanya deh. Cristiano Ronaldo, dari kecil dia suka apa? Main sepak bola. Sampai gede, pernah nggak lihat Ronaldo main basket? Terkenal main baseball? Terkenal berenang? Enggak. Ya dia tuh dari kecil dia tekun dengan apa yang disuka sampai dia bawa sampai hari ini sampai dia become the best player ya. Sorry ya kalau yang suka Messi atau gimana, gue bukan intinya ke sana. Tapi intinya adalah lu lihat karir orang tuh bagaimana, ya kan? Dia tuh konsisten dengan apa yang dia cintai sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang mah dia udah paling hebatnya, dia masih latihan loh. Dia masih pagi ke lapangannya, masih training tiap hari. Buang waktu lebih banyak daripada, bukan meninvest waktu ya, lebih banyak dari teman-temannya yang sebenarnya setim sama dia. Buat apa sih? Udah kaya juga kan Ronaldo kan ya. Tapi why? Because tapi itu kepuasan passionnya dia, bukan karena uang, bukan karena mobil, bukan karena hal yang lain. Karena that's what Ronaldo is. Dia becomes Ronaldo. Maupun Lionel Messi, maupun Michael Jordan, maupun Stephen Curry, maupun semua orang yang jago di dunia ini. Pembalap mobil bukannya dia dulu tukang beca kan? Enggak, dia emang suka di mobil dari saat dulu, ya kan? Itu dia. Nah, kalau kita baru kecemplung ke dalam dunia desain, setahun 2 tahun, lu udah muak, lu udah enek. Ya kan? Ya, itu akan menjadi sebuah pola yang sama ketika lu jatuh cinta dengan bikin yang lain. Because kita punya kesabaran, memang you are married, right? Kamu bisa nggak measure seberapa suami kamu cintai kamu? Ada nggak angkanya? 1, 2, 3, 10%, 100%, I love you 3,000? Nggak ada. Ya ketika kita ngomong tentang karir, ya nggak ada namanya, wah gue cinta ini 100% nih. Gue cinta, nggak ada. Ya namanya cinta ada kadang-kadang ada keselnya, ada demennya, ada segennya. Ya itu kerjaan lah. Gitu kan. We cannot fall in love 100%, guys. We're not crazy gitu loh. So yang ini yang saya tanamin adalah anak muda zaman sekarang, bukan mereka nggak punya kualitas, mereka punya kualitas. Karena mungkin dibentuk dengan dunia yang namanya swipe left, like, swipe right, dislike, ya. Pacaran nggak pusing, punya kualitas. Zaman dulu kan,
WA, minta nomor telepon dong, ya kan? Zaman sekarang gue suka sama cewek, like, Iya, ya kan? Like what? Udah nggak ada apa ya? Udah nggak ada nggak perlu ada effortnya gimana. Iya. Itu karir itu memang kayak cinta, nggak bisa di shortcut. Ya kan, lu nggak bisa. Gue kenal dia 5 tahun, langsung kawin ya? Ya kan nggak bisa begitu, ya kan? It's not There's nothing stage. instan lah ya. Nggak bisa Semua ada begitu. proses ya kan, mau Iya. apapun di dalam hidup, di kerjaan, di relationship, dimanapun ya. Bener. Semua yang di luar proses bisa. Makanan, lu mau bikin ikan salmon jadi gede pakai injeksi, bisa. Ayam lu gede jadi ayam boiler, bisa. Enak nggak? Kenapa masih ada orang suka ayam kampung? Why? Dan dampaknya apa makanin itu terus ya kan? Right? Because it's naturally by God. Emang dengan umurnya dia enak gitu loh. Iya. Sesuatu yang dipaksa bisa jadi, bisa enggak, ya bisa you get nothing, nggak ada khasiatnya. Dan nggak ada cerita. Sekarang kan gue 15 tahun, gue ada cerita banyak. If you want to hold me, nggak cuma 1 episode, lu 10 episode, gue banyak banget cerita. Ini seharian udah nggak cukup. Nggak cukup. Karena apa? Karena memang dibentuknya memang beneran gitu loh. Bukan ya karena gue dapat duit dari orang tua, gue kaya, gue bikin sih, gue enak-enak. No, it's all about up and down ya. Struggling ya, perjuangan. Sip, thank you banget. Nah terakhir deh, mungkin kalau ada anak-anak muda yang di sana yang mungkin gimana sih caranya lolos screeningnya Rubicon, misalnya what you see from the person, maksudnya sebenarnya selain portfolio ya, misalnya apa? Well, personally definitely portfolio nomor 1 ya kan misalnya. Yang kedua adalah interview, gitu kan. Sebenarnya it's all about personality sih. So ketika kita mau kerja bareng sama siapapun lah, ini semua common sense. Ya, again, design is common sense, hidup juga common sense, ya kan. It's how people will like you sih, gitu kan. Apalagi klien, ya kan. A lot of client bilang sama gue begini, Mar, sebenarnya kalau dibilang kreatif, banyak sih agensinya lebih kreatif dari lu, Mar. Ya lu bisa nembak ke Paul, ya itu teman-teman gue juga, gue tahu nih. Teman-teman kita lah. Gue tahu sih tetangga-tetangga cek toko sebelah ya, gue tahu mereka gitu kan. Tapi kenapa kita still survive? It's because maybe I'm not the best designer, right? But I fulfill, right? Tapi sometimes it's about character. Ketika orang itu demen sama lu, kepercayaan sama lu, misalnya ada berapa orang bilang, iya Mar, kalau gue mah duduk sama si dia mah, gue nggak tahu loh ngomong-ngomong apa, tapi sama lu gue enak gitu loh, gue bisa ngalir gitu kan, bisa ada aja gitu kan. It's like comfortability itu juga salah satu faktor. It's not about how good you are, how good you can design. Kualitas ya, apalagi desain di bidang orang kan ya lebih ini ya, lebih apa namanya relevannya gitu kan ya. So bukan relevan, apa namanya subjektif lah ya gitu. Karakter sih. Pertama itu adalah karakter. Kalau di kita itu sebenarnya ya basically portfolio itu penting. Cuma sometimes ketika portfolio screening awal, lalu sebenarnya itu lebih ke karakter. Jadi banyak tuh dari CV keseriusan, oke, mungkin sebenarnya keseriusan dulu dari CV-nya ya, dari resumenya. Sometimes kalau you cuman hanya ngedrop, ini sering banget terjadi ya. Jadi dia kirim portfolio sama undangannya, tapi namanya Rubicube, namanya orang lain. Gue tahu siapa dia kirim. Come on, kita kan di agensi kan tahu kenal teman ya. Ya namanya yang punya ya itu. Jadi kita saling tahu gitu kan. Jadi kadang-kadang suka apakah, kadang-kadang gue suka dapet nih. Gue suka, bro, ini nge-play ke lu bro. Lu terima gak bro? Gue kadang-kadang suka, ya kita suka bercanda nih. Gue sih enggak ya. Lu kayak ini gue yang gak terima deh. Mampus deh lu kemana. Ya kan? Aduh ketawa nih kayak gini. So basically kita juga sebenarnya lihatnya dari portfolio, keseriusan. Jadi kalau you apalagi if you have a nice portfolio, itu akan lebih membuat kita juga istilahnya ingin pengen kenal ya gitu kan. Ya, istilahnya kalau ketika tulis di portfolio juga tolong dong yang rapi. Jadi cuma kayak istilahnya cari kerja kirim. Terus nggak ada hi, nggak ada bye, thank you gitu kan. Ya ada effortnya lah gitu loh, ada effort. Yang tadi aku bilang kan, kalau kita ada effort, kita respect ke orang juga respect balik gitu. Kalau kita nggak respect, lu nggak respect kerjaan lu sendiri, you harap orang mau hire lu, no gitu loh, it's not good.
once kita udah dapat ini kan screening kan nggak semuanya selalu saya yang lihat nih, mungkin ada tim, ada Kelvin, ada Elia atau Christine atau siapapun, even Charles yang ngelihat. Mereka akan confirm, nih Pak, bagus nih, mau dipanggil nggak, gitu kan. Nah, most of the time is lihat karakternya. Jujur ya, kita sih jarang banget nih lihat, dari mana ya, dari UMN nih, dari BINUS tuh, dari Untar, kita nggak gitu ngeliat sih. Kita lihat sebenarnya dari orangnya, karakternya. Sebenarnya kalau aku rasa, semua sekolah nih, namanya lu pernah sekolah, ya bagus lah ya. Gitu kan, maksudnya, dari manapun sebenarnya is all about all the human. So, dari situ kita akan ada interview. Nah, interview itu, jangan kaku gitu kan, ketika kadang-kadang tuh kayak kita tuh diinterogasi gitu kan, ya Pak, nama saya ini, ya ini kan kita kan bukan mau cari kriminal ya, jadi ya senyum lah, happy gitu loh. Yang lucunya ya, kita pernah ada yang nge-apply tuh Miss Indonesia. Oh gitu. Gue kaget juga nih, Miss Indonesia nge-apply ke Rubikube. Karena kuliahnya emang di kafe gitu? Kuliah di kafe, kuliahnya di UMN. Mungkin tahu nih siapa, kayak ketahuan siapa nih namanya nih. Dan gue terkejut sih. Pesona dia tuh emang karena mungkin dia tuh udah terlatih kali ya. Itu inviting banget. Biarpun kadang-kadang ya karena mungkin karena bisa Indonesia juga ya. Jadi biarpun gua ngeliat portfolio, ya kayak boleh masuk. Personality enak banget gitu. Maksudnya membawa suasananya jadi kayak nggak kaku. Hai guys, nama saya sekian gitu kan. Ya tapi jangan lebay juga kan. Ya become yourself aja. Bukan harus jadi Miss Indonesia tuh. Enggak juga, Indonesia ya. enggak juga. So just become yourself, karena kan ya kita kan akan ketemu kalian tiap hari. Kayak Kelvin juga mungkin ketemu saya, ketemu tim-tim saya kan, kita kan deket ya. Nah, kan kalau misalnya kita kan nggak mau kayak orang asing yang tiba-tiba di sebelah kita yang kita nggak kenal. Ya itu juga kecocokan tim sih. Kan kayak Irfan juga kan enak gitu kan. Mau kemana yuk Van, kita makan, kita kemana yuk. Jadi we have bener-bener apa, family ya maksudnya. like Itu a kan family bukan gitu kan, urusan family. formil kerjaan gitu kan. Karena kalau skill ya yang tadi ya skill itu bisa dipelajarin, ya kan? Bisa Maksudnya diasah sendiri. bisa diasah. Ya, and usually kalau di kantor kita sih it takes about 1 year ya, to adapt, karena kan project kan jangkanya cukup panjang. 1 year lah kalau yang paling cepat, yang tadi saya bilang ada satu cewek ini, this girl, it takes her about 3 to 4 months, she get it, gitu, she get it, but the parents doesn't get it. The parents ya mau dia bantuin, mau yang lain. Oke, thank you. Mungkin final closingnya apa? Mungkin 3 to 5 words yang menurut lo this is important for you. Balik lagi sih, ini yang tadi pagi gue baru cerita ke tim gue ketika kita nyetir ke sini ya. Kalau kamu kerja cari uang, itu nggak akan menjadi karir yang basically yang lu cari adalah uang gitu. Seperti kayak kita tuh seperti kayak keledai yang di depan itu ada uang, right? Yang kita incar ada uang, because we will lose our soul because of money, right? Tapi bukan artinya wah lu mah so idealis lu ya kan, nggak emang uang nggak penting, uang penting. I don't say uang nggak penting loh. The reason why kenapa kita Rubikube karena kan itu kali ya, you know, my wife is pregnant, ya gue mesti bayar ini ono kan, ya uang penting, I understand. Tapi skill itu lebih penting dulu, asah dulu, attitude, do what other people cannot do. Ya, kita do the things that other people cannot do. Do it until you are very good at it. Right? Until nobody can do what you do. Trust me, money will follow you. Uang akan datang. Seperti itu. Just to say, maksudnya di kantor kita, ini ada bukti nih, kan di sini ada teman-teman ya, di sini ada tim ya. Like, gue di kantor nggak ada orang marketing. So basically di kantor, I only have pretty much one marketing. For the past 15 years juga, marketing gue tuh paling banyak 2 orang. It's not because that I don't need marketing, we do need project. Kan? Tapi for me, it's more into like, you do good, itu pintu akan terbuka terus. You do good, pintu akan terbuka terus. Gitu. Setuju. Gitu, thank you banget. Thank you obrolannya, Mario. Kita cheers dulu. Wah, ini udah habis. Saking kamu sih udah habis nih. Ya, terima kasih teman-teman yang udah menyimak obrolan kita. Mudah-mudahan berguna. Sampai ketemu di episode yang lain sama Thank you. narasumber lain. Thank you Mario. Thank Cheers. you tim semua Rubikube. Candu. Ya. Thank you. Thank you DGI. Bye. Bye.